Preposition dalam bahasa Inggris adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata benda, kata ganti, pronoun, atau frasa nominal dengan bagian lain dalam sebuah kalimat. Preposisi biasanya menunjukkan hubungan antara kata-kata dalam hal waktu, tempat, arah, sebab akibat, jenis preposisi. Preposisi tempat adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan lokasi atau posisi suatu benda, orang, atau objek dalam suatu kalimat. Jenis preposisi tempat dan contohnya. 1. In, di dalam. Digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu berada di dalam suatu ruang tertutup. Contoh, the keys are in the bag. Kuncinya ada di dalam. She is in di dalam kamar. Di atas, digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu berada di atas permukaan suatu benda. Contoh ya, the book is ada di atas meja. There is a picture on the wall. Ada the wall. Ada gambar di dinding. Di bawah, digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu berada di bawah suatu objek lain. Contoh, the cat is under the chair. Kursi. They hid under the bed. Mereka bersembunyi di bawah tempat tidur. Menunjukkan bahwa sesuatu berada lebih tinggi dari benda lain tetapi tidak menyentuhnya. Contoh, the clock above the door. Jam berada di atas pintu. The plane is flying above the clouds. Pesawat terbang di atas awan. Menunjukkan bahwa sesuatu berada lebih rendah dari benda lain tetapi tidak menyentuhnya. And contoh, the temperature is below zero. Suhu berada di bawah nol. The shelves are below the TV. Rak ada di bawah TV. Tween di antara dua benda. Digunakan saat sesuatu berada di tengah antara dua objek lain. Contoh, the park is between the school and the hospital. Taman ada di antara sekolah dan rumah sakit. She sat between her friends. Dia duduk among di antara banyak benda, digunakan saat sesuatu berada di tengah banyak objek lain. Contoh, he was standing among, berdiri di antara kerumunan. There is a red apple among the green ones. Ada satu apel merah di antara apel-apel hijau. 8. Next to the side, di sebelah. Digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu berada di samping atau sangat dekat dengan benda lain. Contoh, she is sitting next to me. Dia duduk di sebelahku. The bank is beside the supermarket. Bank ada di sebelah supermarket. In front of, di depan. Digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu berada di depan objek lain. The car is in front of the house. Mobil ada di depan rumah. There is a tree in front of the school. Ada pohon di depan sekolah. Behind digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu berada di belakang objek lain. Contoh, the boy is behind the door. Anak laki-laki itu ada di belakang pintu. The sun disappeared behind the Mount Laguna. Dan matahari menghilang di penering. Preposisi waktu, preposition of time. Preposisi waktu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan kapan suatu kejadian terjadi dalam suatu kalimat. Jenis preposisi waktu dan saat ada digunakan untuk menunjukkan waktu yang spesifik seperti jam, waktu tertentu dalam sehari, hari libur tanpa day. Contoh, the meeting is at 10 a.m. Rapat dimulai pada pukul 10 pagi. We sleep at night. Kami tidur malam Christmas. Saya akan mengunjungi nenek saya pada Natal. 2. On digunakan untuk menunjukkan tanggal, hari dalam seminggu, atau hari libur dengan day. My birthday is on Monday. Ulang tahunku jatuh pada hari Senin. We met on July 15th. Kami bertemu pada tanggal 15 Juli. She was born on New Year's Day. Dia lahir pada hari tahun baru. 3. In di dalam bulan tahun
digunakan untuk menunjukkan periode waktu yang lebih panjang seperti bulan, tahun, abad, bagian hari. Contoh, I was born in 2000. Saya lahir pada tahun 2000. We will go on vacation in December. Kami akan berlibur pada bulan Desember. She likes reading in the evening. Dia suka membaca pada sore hari. Jak digunakan untuk menunjukkan awal dari suatu kejadian yang masih berlangsung hingga sekarang. Contoh, she has lived here since 2010. Dia telah tinggal di sini sejak tahun 2010. I have been waiting since morning. Saya sudah menunggu sejak pagi. 5-4 digunakan untuk menunjukkan durasi atau lamanya suatu kejadian. Cont, we stayed there for 2 weeks. Kami tinggal di sana selama 2 minggu. She has been studying for 3 hours. Dia telah belajar selama 3 jam. 6. Digunakan untuk menyatakan waktu tertentu di masa lalu dihitung mundur dari sekarang. I met him 2 years. Saya bertemu dengannya 2 tahun yang lalu. They moved here 5 months ago. Mereka pindah ke sini 5 bulan yang lalu. Before digunakan untuk menunjukkan sesuatu terjadi lebih awal dari waktu tertentu. Contoh, she left before 8 a.m. Dia pergi finish your work before the deadline. Selesaikan pekerjaanmu sebelum tenggat waktu. Love after digunakan untuk menunjukkan sesuatu terjadi setelah waktu tertentu. Contoh, we will have lunch after the meeting. Kita akan makan siang setelah rapat. She arrived after midnight. Dia tiba setelah tengah malam. Until till digunakan untuk menunjukkan batas akhir suatu waktu. I will wait until you come back. Saya akan menunggu sampai kamu kembali. The store is open till 10 p.m. Toko buka sampai jam 10 malam. Bye. Digunakan untuk menunjukkan batas waktu suatu kejadian harus selesai. Contoh, you must finish the report by Friday. Kamu harus menyelesaikan laporan itu sebelum atau pada hari Jumat. She will be home by 2 p.m. Dia akan sampai di rumah sebelum atau pada jam preposisi. Preposisi arah digunakan untuk menunjukkan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain atau tujuan suatu perjalanan dalam sequence preposisi wah kalimat. To menunjukkan arah atau tujuan dari suatu pergerakan. Contoh, she is going to school. Dia pergi ke store. He walked to berjalan ke toko. 2. Into, ke dalam. Menunjukkan pergerakan ke dalam suatu tempat atau ruang tertutup. Contoh, he jumped into the pool. She walked into the house. Dia berjalan masuk ke dalam rumah. 3. Onto, ke atas. Menunjukkan pergerakan ke atas suatu permukaan. The cat jumped onto the table. Kucing melompat ke atas meja. She climbed onto the roof. Dia manjat ke atas atap. 4. Towards menunjukkan bahwa seseorang atau sesuatu bergerak menuju suatu arah tertentu tetapi belum sampai di contoh, he ran towards the station. Dia berlari ke arah stasiun. The dog walked towards me. Anjing itu berjalan ke arahku, bergerak menunjukkan asal suatu pergerakan atau lokasi awal sesuatu. Contoh, she came from London. He took the book, the shelf. Dia mengambil buku dari rack. 6. Out of, keluar dari, menunjukkan pergerakan keluar dari suatu tempat tertutup. She ran out of the room. Dia berlari keluar dari ruangan. He took the keys out of his pocket. The keys out of him. Dia mengeluarkan kunci dari sakunya, menunjukkan pergerakan mengikuti garis atau jalur tertentu. Contoh, they walked along the river. Mereka berjalan sepanjang sungai luang. We drove along the highway. Kami berkendara sepanjang jalan tol. 5. Across, seberang, menunjukkan pergerakan melintasi suatu area atau dari satu sisi ke sisi lain. Contoh, he swam across the lake. Dia berenang melintasi danau. We walked across the street. Kami menyeberangi jalan. Through, menunjukkan pergerakan yang masuk ke suatu tempat dan keluar dari sisi lainnya. Contoh, she walked through the tunnel.
Dia berjalan melalui terowongan. The wind blew the trees. Angin bertiup melalui pepohonan. Over melewati di atas menunjukkan pergerakan yang melampaui atau melewati sesuatu dari atas. Contoh, he jumped over the fence. Dia melompat pagar. The plane flew over the city. Pesawat under di bawah. Tajukan menunjuk pergerakan ke bawah atau di bawah sesuatu. Contoh, she crawled under the table. Dia merangkak di bawah meja. The tunnel goes under the river. Terowongan itu melewati bawah sungai. Up ke atas menunjukkan pergerakan naik ke tempat yang lebih tinggi. She climbed up the stairs. Dia memanjat tangga ke atas. The balloon floated up into the sky. Balon itu melayang ke atas langit, down ke bawah. Menunjukkan pergerakan turun ke tempat yang lebih rendah. He ran down the hill. Dia berlari menuruni bukit. The rain poured down the window. Hujan mengalir turun di jendela. Preposisi sebab akibat, preposition of cause, reason, and purpose. Preposisi sebab akibat digunakan untuk menunjukkan alasan, penyebab, atau tujuan dari suatu kejadian dalam sebuah kalimat. Jenis-jenis preposisi sebab akibat dan contohnya. Because of menunjukkan alasan atau penyebab suatu kejadian. Contoh, the match was cancelled because of the heavy rain. Pertandingan dibatalkan karena hujan deras. She was late because of traffic. Dia terlambat karena kemacetan. Due to, karena, digunakan dalam situasi yang lebih formal untuk menunjukkan penyebab sesuatu. Contoh, the flight was delayed due to bad weather. Penerbangan ditunda karena cuaca buruk. Her absence was ketidakhadirannya karena sakit. Owing to disebabkan oleh. Sinonim dari due to digunakan dalam konteks formal. The event was postponed, technical issues digunakan karena masalah teknis. Schools were closed owing to the snowstorm. Sekolah ditutup karena badai salju. Thanks to berkat menunjukkan penyebab suatu hal yang positif. Contoh, we won the game thanks to our coach. Kami memenangkan pertandingan berkat pelatih kami. She recovered quickly thanks to the doctor's treatment. Dia cepat sembuh berkat pengobatan dokter. 5. For, untuk, sebagai alasan, digunakan untuk menunjukkan tujuan atau alasan suatu tindakan. He was punished for lying. Dia dihukum karena berbohong. Her kindness. Dia dikenal karena kebaikannya. 6. From, dari menunjukkan sumber atau penyebab suatu emosi atau kondisi. He suffers from anxiety. Dia menderita karena kecemasan. She benefited from the new policy. Dia mendapat manfaat dari kebijakan baru. Out of, karena dorongan emosi, menunjukkan motivasi atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Contoh, he helped her out of kindness. Dia menolongnya karena kebaikan hati. She acted out of fear. Dia bertindak karena ketakutan. With menggunakan, digunakan untuk menunjukkan penyebab atau alat yang digunakan. He was trembling with fear. Dia gemetar karena ketakutan. She wrote the letter with a pen. Preposisi cara atau alat. Preposition of manner or preposisi cara atau alat digunakan untuk menunjukkan bagaimana suatu tindakan dilakukan atau dengan apa sesuatu dilakukan. Jenis-jenis preposisi cara atau alat dan contohnya. Dengan by, digunakan untuk menunjukkan cara suatu tindakan dilakukan atau alat transportasi yang digunakan. Contoh, she traveled by car. Dia bepergian dengan mobil. The book was written by J.K. Rowling. Buku itu ditulis oleh J.K. Rowling. Digunakan untuk menunjukkan alat atau cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Contoh, she cut the paper with scissors. Dia memotong kertas dengan gunting. He wrote the letter with a pen. Dia menulis surat dengan dalam. Digunakan untuk menunjukkan bahasa, bentuk, atau keadaan saat sesuatu dilakukan. He spoke, Ingrid bicara dalam bahasa Inggris. She replied in a soft voice.
bot on digunakan untuk menunjukkan alat komunikasi atau media yang digunakan. I saw the news on TV at Budi TV. She talked to me on the phone. Dia berbicara denganku di telepon. Emma Flav through melalui menunjukkan cara atau perantara yang digunakan untuk melakukan sesuatu. She sent the message through email. Dia mengirim pesan melalui email. We met through a mutual friend. Kami bertemu melalui via, mirip dengan through, digunakan untuk menunjukkan perantara atau rute yang digunakan. Contoh, he sent the document via, dia mengirim dokumen melalui courier. She reached Paris via London. Dia sampai di Paris melalui London. Digunakan untuk menunjukkan cara sesuatu dilakukan yang menyerupai sesuatu yang lain. Contoh, sesuatu yang lain. She dances like a professional. Dia menari seperti seorang profesional. He speaks like